Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertidasaman nilai mutlak. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa soal dan pembahasan yang berkaitan dengan pertidasaman nilai mutlak. Ya, perhatikan ya. Nah, pertama, prosedur dalam menentukan penyelesaian pertidasaman nilai mutlak di antaranya ya. Jadi, jika ada bentuk mutlak fx kurang dari mutlak gx, maka bentuk ini nanti kita rubah menjadi fx ditambah gx dikali dengan fx dikurang gx kurang dari 0. Kemudian yang kedua, jika bentuknya adalah mutlak dari fx lebih dari gx, maka kita rubah bentuknya menjadi fx ditambah gx dikali fx dikurang gx lebih dari 0. Jadi tandanya itu, tanda pertidaksamaannya mengikuti dari bentuk di soalnya. Jika pakai sama dengan, kita tinggal menambahkan saja tanda sama dengan pada rumusnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika berbentuk mutlak dari A per B kurang dari C dengan C nya itu lebih dari 0, maka bentuk ini nih nanti akan diubah ke dalam rumus menjadi A ditambah C dikali B dikali A dikurang C dikali B kurang dari 0 ya, sama seperti sebelumnya. Kalau di soalnya lebih besar, berarti ini juga lebih besar, seperti itu. Lalu bentuk yang terakhir, jika bentuknya A kurang dari mutlak fx kurang dari B, maka bentuk ini rumusnya menjadi A kurang dari fx kurang dari B atau min B kurang dari fx kurang dari min A. Cukup jelas sampai di sini ya. Ya, selanjutnya perhatikan contoh yang pertama sebagai berikut. Tentukan penyelesaian dari mutlak x plus 2 kurang dari mutlak x min 3. Nah, cara yang pertama kita menggunakan cara rumus yang tadi, yaitu bahwa mutlak fx kurang dari mutlak gx diubah menjadi fx ditambah gx dikali fx dikurang gx kurang dari 0. Nah, ingat ya, kita sepakati bahwa yang di depan adalah fx-nya dan yang di belakang adalah gx-nya. Maka di contoh ini fx-nya adalah x plus 2 dan gx-nya adalah x min 3. Lalu kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Nah, seperti ini. Fx-nya berarti x plus 2 ditambah gx-nya adalah x min 3 dikali dengan fx dikurang gx. Fx-nya kita tulis lagi x plus 2 dikurang. Nah, karena ini bentuk pengurangan, maka gx-nya kita kurungin, kita kasih tanda kurung. Kenapa? Agar nanti kita tidak sampai salah tanda, karena kalau negatif itu ada beberapa yang berpengaruh ya. Maka ini menjadi kurang dari 0 ya. Maka yang depan yang sejenis bisa kita hitung menjadi x tambah x menjadi 2x. Nah, 2 dikurang 3 jadi min 1. Nah, yang belakang kita kalikan dulu ya. Kita salin lagi x ditambah 2. Nah, ini menjadi min dikali x min x, min dikali min 3 menjadi plus 3. Nah, kurang dari 0. Maka yang ini ya, yang belakang bisa kita hitung, x-nya kan habis ya. Tinggal 2 tambah 3. Maka menjadi ya 2x min 1 dikali 5 kurang dari 0. Nah, ini bisa kita kalikan ke dalam ya, kita kalikan pelangi, berarti 2x dikali 5 menjadi 10x, min 1 dikali 5 menjadi min 5 kurang dari 0. Nah, kalau sudah seperti biasa, jika ingin mencari x-nya, maka kedua ruas ditambah 5 ya, maka menjadi 10x kurang dari 5, berarti x-nya kurang dari 5 per 10, atau kalau kita sederhanakan menjadi x kurang dari 1 per 2. Cukup jelas sampai di sini ya. Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari 1 per 2 ya. Selanjutnya, nah masih soal yang sama, Ibu akan menjelaskan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua gimana? Nah, caranya adalah dengan kita mengkuadratkan kedua ruas ini, ruas kiri sama ruas kanannya, sesuai dengan sifat nilai mutlak ya. Jadi nanti mutlak x plus 2 kurang dari mutlak x min 3 ketika dikuadratkan dia bentuknya menjadi seperti ini ya. Tandanya menjadi tanda kurung biasa. Maka menjadi x plus 2 pangkat 2
kurang dari X min 3 pangkat 2. Nah, cara mengkuadratkan ya agar lebih cepat, pertama, nah hasilnya seperti ini. Nah, ini dapatnya dari mana nih? Nah, langkah pertama kuadratkan X yang depan ini nih ya. Berarti X pangkat 2 menjadi X kuadrat. Kemudian langkah kedua, kalikan semua angka yang di sini. Berarti X dikali 2 dikali 2 yang pangkat. Maka X kali 2, 2X dikali 2 yang pangkat menjadi 4X. Nah, seperti ini. Kemudian langkah terakhir, kita kuadratkan angka yang paling belakang nih. Angka paling belakang kan 2 nih. Maka 2 pangkat 2 menjadi 4. Maka X plus 2 pangkat 2 adalah X kuadrat tambah 4X tambah 4. Cukup jelas sampai di sini ya. Lalu kurang dari, nah X min 3 kuadrat caranya sama seperti tadi. Langkah pertama kuadratkan X-nya, berarti X pangkat 2 menjadi X kuadrat. Langkah kedua kalikan semua angka yang ada di situ, berarti X dikali min 3 jadi min 3X dikali 2 maka menjadi min 6X ya. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, kalau sudah, langkah terakhir adalah kita mengkuadratkan angka yang di belakang nih. Berarti min 3 kalau dikuadratkan menjadi 9. Maka hasil kuadratnya adalah X kuadrat plus 4X plus 4 kurang dari X kuadrat min 6X plus 9. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang kita perhatikan dari ruas kiri dan ruas kanan ternyata nilai X kuadratnya sama. Berarti kalau sama, ini kan bisa kita abaikan ya. Maka yang depan sisanya tinggal 4X tambah 4 kurang dari min 6X tambah 9. Lalu cara mencari X-nya seperti biasa, kita sepakati bahwa yang punya X kita pindahkan ke depan semua. Maka menjadi 4X ditambah 6X kurang dari 9 dikurang 4. Cukup jelas ya. Maka yang depan menjadi 10X dikurang 5 ya, berarti X-nya adalah 5/10 atau kalau disederhanakan menjadi X kurang dari 1/2. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari 1/2. Sama hasilnya seperti cara satu tadi. Tinggal kalian memilih lebih mudah yang cara satu atau yang cara kedua begitu. Sekarang dilanjutkan contoh selanjutnya. Nah, perhatikan di sini. Tentukan penyelesaian dari mutlak dari 2X ditambah 1 lebih besar sama dengan mutlak X min 2. Nah, sekarang kita mau pakai cara satu dulu ya. Tadi cara satu adalah menggunakan rumus, yaitu Fx ditambah Gx dikali dengan Fx dikurang Gx ya, lebih besar sama dengan 0. Ya, berarti di soal ini Fx-nya adalah 2X plus 1 dan Gx-nya adalah X min 2. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus, maka menjadi Fx-nya 2X plus 1 ditambah Gx-nya adalah X min 2 dikali Fx 2X plus 1 dikurang, nah ini X min 2 nya kita kasih kurung biar nanti kita nggak salah tandanya ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, yang depan kita bisa hitung 2X ditambah X menjadi 3X, terus 1 dikurang 2 menjadi min 1 dikali dengan 2X plus 1. Nah, min dikali X menjadi min X, min dikali min 2 menjadi plus 2 ya, lebih besar sama dengan 0. Maka ya yang depan kita tadi udah dapat 3X min 1 dikali, nah yang belakang menjadi 2X min X menjadi X, 1 plus 2 menjadi 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, jika kita mendapatkan bentuk seperti ini ya, berarti kita penyelesaiannya tidak bisa seperti contoh sebelumnya. Kita harus cari X-nya atau pembuat nol fungsinya satu persatu dulu ya. Sekali lagi, jika kita mendapatkan bentuk seperti ini yang X-nya ada 2, kita nggak bisa pakai seperti contoh sebelumnya ya. Kita harus cari pembuat nol fungsinya dulu dari bentuk ini. Berarti kita cari yang depan dulu nih. Maka 3X min 1 kan sama dengan 0. Berarti 3X itu kan sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1/3. Cukup mudah sampai di sini ya. Nah, yang kedua kita lakukan hal yang sama. Berarti X plus 3 kan sama dengan 0. Maka X sama dengan min 3. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya, jika menemukan seperti ini yang kita dapat nilai X-nya 2, kita wajib sekali menggunakan garis bilangan. Maka kita gambar dulu garis bilangannya dan
sesuai dengan garis bilangan, berarti angka yang kecil kita taruh depan. Nah, di sini berarti min 3 kita taruh depan, yang belakang adalah 1/3. Nah, lalu apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Ini kan kalau kita lihat garis bilangan ini ya, ini seperti ada 3 daerah ya. Daerah yang kiri ya, yang kurang dari min 3. Kemudian daerah yang tengah, yaitu di antara min 3 sampai 1/3. Dan daerah yang kanan yang lebih dari 1/3. Nah, kalau sudah, sekarang kita harus mengecek masing-masing daerah tadi tuh. Daerah kanan, daerah tengah, sama daerah kiri itu mana daerah positif dan mana daerah negatif. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita harus ambil titik, kita cek ya. Nah, langkah pertama, misalnya kita mau cek daerah tengah dulu ya. Nih, daerah yang tengah yang ada di antara min 3 sama 1/3. Nah, di antara min 3 sama 1/3 ini kan banyak angka ya. Ada min 2,5, ada min 2, ada min 1, ada min 1,5, ada 0, dan lain-lain kan. Nah, maka di antara sini misalnya Bu Nila pilih random, misalnya Ibu pilih angka X sama dengan 0 gitu ya. Nah, X sama dengan 0 ini kita masukkan ke bentuk yang tadi, yang terakhir nih, yang Ibu sengaja kasih warna merah ya. Kita masukkan ke sini nih bentuk yang tadi sebelum kita dapat pembuat nol fungsi. Nah, jadi X sama dengan 0 ini kita masukkan ke sini. Nah, berarti kalau kita masukkan kan nanti menjadi 3 dikali 0 dikurang 1 dikali 0 ditambah 3 gitu kan. Nah, 3 kali 0 dikurang 1 itu kan nanti hasilnya sama aja 0 dikurang 1 ya. Nah, dapatnya min kan? Iya nggak? Min 1. Nah, terus 0 tambah 3 kan dapatnya 3. Nah, 3 itu kan positif ya. Nah, berarti nanti kalau kita hitung min dikali plus itu min. Jadi yang kita butuhin itu bukan hasil angkanya, kita butuh tandanya saja. Jadi kita nggak perlu menuliskan hasil angkanya, kita masukkan saja angkanya positif atau negatifnya saja. Nah, ternyata ketika kita ambil X sama dengan 0, tadi dapatnya min ya. Maka daerah tengah nih yang ada di antara min 3 sampai 1/3 tadi ya, setelah kita ambil sampel X sama dengan 0, dia daerahnya negatif ya, berarti kita namain ini di sini. Ini adalah daerah negatif. Nah, seperti ini. Cukup jelas ya. Nah, sekarang kita cari daerah lainnya, yaitu misalnya kita ambil daerah yang kanan dulu. Nah, di daerah kanan ini kan berarti yang lebih besar dari 1/3 ya. Berarti ada 1, ada 2, ada 3, 4, dan seterusnya kan. Misalnya kita ambil ya, kita pilih X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 ini sama seperti tadi. Kita masukkan ke dalam sini nih ya, ke dalam yang bentuk terakhir tadi yang merah. Berarti kita hitung lagi, maka 3 kali 1 min 1 dikali 1 plus 3. Jadi X nya diganti sama 1 ya. Maka dia nanti hasilnya kan ternyata yang depan hasilnya positif dikali positif ya. Nah, positif kali positif kan positif. Maka di daerah kanan ini dia daerahnya adalah daerah positif. Nah, kalau sudah, sekarang yang terakhir kita cari daerah kirinya. Nah, daerah kiri ini kan lebih kecil dari min 3 nih. Berarti dia ada min 4, ada min 5, dan lain-lain kan. Misalnya kita pilih X-nya sama dengan min 4. Nah, sama seperti sebelumnya, kita masukkan ke 3X min 1 dikali X plus 3. Jadi X-nya diganti min 4. Nah, kita hitung ya, kita masukkan. Nah, nanti dapatnya adalah min dikali min. Nah, min kali min kan plus. Maka daerah yang kiri ini itu berarti daerahnya adalah positif. Seperti itu. Nah, positif ya. Nah, kalau sudah selesai menentukan daerah negatif, daerah positifnya, kita kembali lagi nih ke yang bentuk merah ini, ke hasil yang tadi kita hitung bentuk pertidaksamaan yang terakhir. Nah, di sini dia kan mintanya lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, kalau lebih besar sama dengan 0, artinya dia meminta daerah positif untuk jadi jawabannya. Nah, di soal ini tadi kan kita udah lihat ternyata daerah positifnya ada 2 ya. Di daerah kanan sama daerah kiri. Maka kita tandain. Oh, berarti nanti jawabannya 1
ke kanan karena daerah positifnya ada di kanan, dan satu lagi ada di kiri ya. Maka HP-nya ada dua, daerah kanan sama daerah kiri. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3 atau X lebih dari 1/3. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Mudah sekali kan? Nah, sekarang masih soal yang sama, tapi kita mau menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan mengkuadratkan ya. Jadi, mutlak dari 2x plus 1 lebih besar sama dengan mutlak dari x min 2 masing-masing dikuadratkan. Nah, hasil pengkuadratkannya seperti ini ya. 2x plus 1 kalau dikuadratin menjadi 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 lebih besar sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Nah, cara mengkuadratkan tadi di contoh sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Nah, ketika menggunakan cara yang kedua atau cara mengkuadratkan, maka langkahnya adalah ruas kanan itu harus selalu 0. Berarti semua yang ada di ruas kanan ini kita pindahin ke depan. Maka dia menjadi 4x kuadrat dikurang x kuadrat 4x. Nah, min 4x ini pindah ke depan jadi juga plus 4x. Nah, plus satunya tetap, plus 4 yang di belakang pindah ke depan jadi min 4. Maka ruas kanannya nanti tinggal 0 gitu ya. Ini kita hitung yang sejenis, maka menjadi 3x kuadrat tambah 8x min 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita faktorkan, kita cari. Nah, kalau difaktorkan nanti dia menghasilkan 3x min 1 dikali x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ingat kalau udah dapat seperti ini bentuk terakhirnya, kita harus cari pembuat nol fungsinya. Maka nanti pembuat nol fungsi yang pertama adalah, nah yang depan x-nya sama dengan 1/3, yang kedua adalah x-nya sama dengan min 3. Nah, jadi dari sini nanti ya, dari langkah ini ke bawah itu sama kayak cara 1. Jadi bedanya cuma yang di awal-awalnya aja ya. Jadi kita bikin garis bilangannya, kemudian kita cek, kita cari ya, kita cek, kita cari daerah kiri, daerah tengah sama daerah kanan, mana yang positif, mana yang negatif. Caranya sama persis seperti cara 1 yang tadi sudah Bu Nila jelaskan. Jadi kita langsung saja ya. Nah, tadi kita udah dapat daerah tengahnya itu adalah daerah negatif, daerah kirinya positif, dan daerah kanannya juga positif. Berarti karena dia minta lebih besar sama dengan 0, maka menjadi daerah jawabannya adalah yang daerah positif ada 2 ya, kanan sama kiri. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari min 3 atau x lebih dari 1/3. Cukup jelas sampai di sini ya. Ya, contoh selanjutnya. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini, seperti pecahan ya? Maka penyelesaiannya ya, cara yang pertama ini kita rubah dulu ya. Jadi sesuai dengan sifat nilai mutlak. Nah, ini kan bisa dirubah nih ya. Nah, ini bisa menjadi mutlak dari x min 1 per mutlak x plus 3 ya kan, lebih besar sama dengan 2. Nah, karena mutlak dari x plus 3 ini positif, jadi kita bisa kalikan dengan 2 nih, seperti ini. Nah, kalau pakai cara 1 tadi digunakan rumus, berarti fx ditambah ini 2 nya dikali sama gx nya, maka menjadi x min 1 ditambah 2 dikali x plus 3 dikali x min 1 dikurang 2 kali x plus 3. Udah tinggal kita hitung. Berarti ini kan menjadi x min 1 plus 2x plus 6 dikali x min 1 min 2 kali x min 2x min 2 kali plus 3 menjadi min 6 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita hitung yang depan. X ditambah 2x menjadi 3x min 1 tambah 6 jadi plus 5 dikali dengan, nah yang belakang x min 2x min x min 1 sama min 6 jadi min 7 lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti contoh yang sebelumnya juga, kalau kita ketemu bentuknya seperti ini nih ya,
X-nya ada 2, kita harus cari pembuat nol fungsinya dulu. Berarti 3X tambah 5 kan sama dengan 0. Nah, berarti X-nya sama dengan min 5/3. Nah, yang satunya lagi, min X min 7 kan sama dengan 0. Berarti min X sama dengan 7, berarti X-nya sama dengan min 7. Nah, ya sama seperti contoh sebelumnya ya. Kita gambar garisnya, angka yang kecil taruh di depan. Nah, yang kecil kan min 7 ya. Yang kedua min 5/3. Nah, min 5/3 itu kan sekitar min 1 koma ya, makanya dia lebih besar dari min 7. Nah, kita ingat ya, kalau udah seperti ini kita harus cari daerah positif sama daerah negatif. Berarti kita cari daerah kanan itu positif apa negatif, daerah tengah sama daerah yang kiri. Kita cek. Nah, misalnya di contoh ini ibu mau ambil daerah tengahnya dulu nih. Nah, misalnya random ibu pilih X sama dengan min 2. Nah, ingat dimasukinnya kemana? Ke bentuk yang terakhir nih ya, yang ibu merah ini. Jadi kita masukkannya ke bentuk yang terakhir. Jadi kan 3X plus 5 dikali min X min 7. Nah, kita masukkan X-nya seperti ini, kita hitung. Berarti nanti kan 3 kali min 2 itu min 6 tambah 5, jadi hasilnya min. Min kali min 2 kan jadi plus 2 min 7 jadi min 5 kan, makanya min kali min sama dengan plus. Nah, berarti daerah yang di tengah itu daerah positif nih, yang di antara min 7 sama min 5/3. Nah, sekarang kita cari daerah satunya lagi, misalnya daerah yang misalnya Bu Nila ambil daerah yang kanan nih. Nah, daerah yang kanan Bu Nila ambil X sama dengan 0 biar lebih mudah menghitungnya. Nah, dimasukkan lagi ke bentuk yang tadi, maka ini kan hasilnya daerahnya negatif. Berarti yang kanan ini daerahnya negatif. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita cari daerah yang kiri. Misalnya ibu ambilnya X-nya sama dengan min 8. Masukkan lagi ke sini. Nah, nanti pasti itu dapatnya adalah negatif. Jadi daerah yang kiri ini negatif gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah sekarang kita lihat lagi ke bentuk yang terakhir tadi nih, yang merah. Dia mintanya lebih besar sama dengan 0 kan? Karena dia mintanya lebih besar sama dengan 0, berarti dia minta daerah positif. Nah, ternyata kalau di soal ini daerah positifnya ada di tengah. Nah, berarti daerahnya di seperti ini, cuma ada satu ya. Kalau kita asir kayak gini. Jadi kalau kita bikin penyelesaian atau bikin HP, himpunan penyelesaian, jadi seperti ini. Jadi penyelesaiannya adalah min 7 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 5/3. Nah, sampai sini cukup jelas? Mudah ya? Oke, sip. Nah, sekarang masih di soal yang sama, kita mau menggunakan cara yang kedua. Nah, kalau cara yang kedua itu kita kuadratkan. Jadi kita rubah dulu bentuknya, terus kita kuadratin nih. Maka, nah berarti kan X min 1 kuadrat lebih besar sama dengan, nah ini nggak boleh duanya nggak dikuadratin, harus semuanya dikuadratin. Jadi 2 kuadrat dikali X plus 3 kuadrat. Maka menjadi yang depan X kuadrat min 2X plus 1 ya, lebih besar sama dengan, nah 2 kuadrat kan 4 dikali X plus 3, kalau dikuadratin X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, berarti yang depan tetap, yang belakang kita kaliin dulu kayak pelangi nih. Berarti 4 kali X kuadrat 4X kuadrat, 4 kali 6X 24X, 4 kali 9 berarti 36. Nah, ingat kalau pakai cara kedua atau yang cara yang dikuadratin, ruas kanan itu kan harus selalu 0. Berarti ini ya, kita harus pindahin ke depan, maka menjadi X min 4X kuadrat min 2X min 24X plus 1 min 36 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai sini, sekarang kita hitung. Nah, dia kan dapatnya kayak gini nih, min 3X kuadrat min 26X min 35 lebih besar sama dengan 0. Nah, biar mudah, karena ini angka di depan X kuadratnya negatif, jadi semuanya kita kalikan min, biar kita mudah nyari pembuat nol fungsinya. Ya, kalau dikalikan min, dia menjadi 3X kuadrat ditambah 26X ditambah 35. Nah, tanda pertidaksamaan kalau dikalikan min menjadi
kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah, ini kita faktorkan. Nanti dapatnya 3x plus 5 dikali x plus 7 kurang dari sama dengan 0. Maka kita peroleh yang pertama, ya, pembuat 0 fungsinya 3x plus 5 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 5/3. Nah, satu lagi, x plus 7 kan sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 7. Nah, ingat ya, kalau dapat 2x seperti ini, ya, kita harus bikin garis bilangannya. Nah, kita bikin garis bilangannya kayak gini. Nah, sama seperti contoh sebelumnya ya, kita harus tentuin mana daerah positif, mana daerah negatif. Nah, di contoh ini ya, pas kita masukin, nah, ternyata di tengah daerah negatif, di kiri juga daerah positif, di kanan daerah positif. Tadi kita udah ngitung ya. Nah, kalau sudah, nah, dia kan mintanya apa nih? Kurang dari ya, kurang dari sama dengan 0. Nah, karena kurang dari berarti dia minta daerah tengah nih. Nah, karena negatifnya di sini kan, kalau kurang dari berarti minta negatif. Nah, berarti daerahnya di sini. Jadi, penyelesaiannya adalah min 7 kurang dari x kurang dari sama dengan min 5/3. Nah, apakah caranya? Jawabannya sama, cuma ada yang berbeda caranya dengan contoh atau cara 1. Kalau cara 1 tadi tandanya mintanya lebih besar. Nah, tapi di cara 2 mintanya kurang dari, tapi tetap jawabannya sama. Kenapa? Karena dengan cara apapun pasti nanti daerah positif negatifnya bisa beda-beda tergantung cara mana yang kita pakai. Tapi pasti hasil jawabannya selalu sama karena dia nanti mengambil sampel untuk nentuin daerah positif negatifnya itu kalau udah kita cek pasti menyesuaikan gitu ya. Jadi di soal ini nanti tetap jawabannya sama seperti cara 1 meskipun daerah positif negatifnya beda sama kayak cara 1. Seperti itu. Cukup jelas ya. Nah, kita lanjutkan contoh yang terakhir. Misalnya, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 1 kurang dari sama dengan mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 4. Nah, ini tadi kan kita udah punya rumusnya nih ya, bahwa kalau ada bentuk kayak gini, dia diubah menjadi A kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan B, atau min B kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan min A. Nah, kita hitung yang depan dulu nih. Nah, kan A-nya 1, Fx-nya yang ada dalam tanda mutlak yaitu X min 2, B-nya 4. Nah, berarti kalau kita hitung, nah, kalau ada bentuk seperti ini kan X-nya cuma ada di tengah. Nah, jadi lebih mudah nih. Jadi semua ruas kita tambah 2 biar yang di tengah tinggal X aja. Berarti 1 tambah 2 kurang dari sama dengan, ya seperti ini. Ya, maka nanti yang depan jadi 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Nah, habis itu kita ngitung yang ini nih, yang satunya lagi rumusnya. Berarti dia menjadi min 4 kurang dari sama dengan X min 2 kurang dari sama dengan min 1. Nah, sama, semua ruasnya kita tambah 2 biar yang di tengah tinggal X aja. Berarti min 4 tambah 2 itu min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau udah kita coba masukin ke garis bilangan nih. Ya, ingat ini wajib pakai garis bilangan. Kenapa? Pokoknya kalau di rumus ada kata-kata atau itu kita wajib masukin ke garis bilangan karena bisa jadi nanti ada irisan jawaban gitu ya. Nah, pertama kita masukin nih 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Nah, berarti kan daerahnya di sini nih ya. Kan X-nya ada di antara 3 dan 6, terus dua-duanya pakai tanda sama dengan, ya, berarti daerahnya di sini. Nah, satu lagi min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini ya, berarti daerahnya di sini kan. Nah, ternyata daerahnya tidak saling beririsan. Nah, walaupun tidak saling beririsan berarti kedua-duanya jadi jawabannya. Jadi penyelesaian untuk soal ini, nilai X yang memenuhi adalah min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan min 1, atau 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Cukup jelas sampai di sini ya. Ya, semoga kalian semakin paham dengan materi pertidaksamaan nilai mutlak, khususnya di bagian yang kedua ini. Kan menonton video-video lainnya yang berkaitan dengan nilai mutlak di channel ini agar semakin menambah pengetahuan kalian tentang materi nilai mutlak. Terima kasih.